Oh, saran pertama seperti itu ya. Jadi biar tidak sama dengan yang lainnya kan ya. Kan ada biasanya halo itu sudah, oh ya saya sudah biasa kan. Atau hai. Nanti dimarahin sama yang punya. Jadi, begitu aja lah. Lebih irit, lebih efisien dan lebih berguna. Berguna untuk apa kan begitu kan? Iya. Hari ini saya pakai helm. Anda pasti tidak tahu kenapa saya pakai helm. Karena saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya pakai helm. Iya. Oke bro, ini adalah pesan ya, pesan-pesan moral yang saya sampaikan ya kepada Triswaka ya. Karena ya dari rentetan peristiwa-peristiwa yang mungkin saya amati, mungkin saya juga salah atau saya keliru begitu ya. Jadi mulai kemarin sudah saya jelaskan ya, mulai dari parodi memparodi, cover mengcover, tuntut menuntut, jiplak menjiplak, dan ini apa yang kelima ini kita belum tahu. Jadi ini ada antisipasi buat Triswaka. Sebaiknya Triswaka harus siap-siap dan pakai helm saja ya, supaya aman yang begitu. Itu yang pertama bro ya. Yang kedua adalah di beberapa puluh tahun ini memang sudah wajib helm ya. Helm tidak hanya digunakan di jalan raya ya. Saat membuat video harus pakai helm ya. Siapa tahu nanti kejatuhan apa begitu, jadi kita aman begitu kan. Oke, di video ini ya kita coba bahas lagi seperti kemarin yang saya sampaikan ya. Janji manis ya. Walaupun Anda tidak tahu itu manis atau tidak gitu. Ya seperti saya jelaskan kemarin ya, penyerangan itu masih terjadi ya. Terus didesak-desak, serang dari mana saja ya. Dan ini saya kira prosentasenya semakin banyak. Ada yang menyerang ini ada indikasi untuk mematikan karir Triswaka dan Zidan. Saya kira seperti itu ya. Kalau pendapat saya pribadi seperti itu, karena penyerangan ini berjilid-jilid ya. Jadi berjilid-jilid begitu. Jadi mulai parodi memparodikan ya, terus cover mengcover, tuntut menuntut, jiplak menjiplak, dan seterusnya pasti ada. Dan ini memang sudah terprogram dengan baik begitu kan. Dan memang ada seperti dugaan untuk mematikan karir yang pernah disampaikan ya. Ini ada yang menyampaikan pada 3 minggu yang lalu. Ini adalah dugaan-dugaan, dan sekarang semakin jelas kayaknya ya, sudah mengerucut ke arah situ, dan prosentasenya untuk membunuh karir itu juga semakin jelas kan, karena penyerangannya lebih ke arah privasi untuk sekarang ini kan begitu kan. Ini adalah Pak Maximus Ramses Lalaungke ya. Coba kita dengar dan kita lihat dan kita amati bagaimana pendapatnya. Ini dia. Ya kan, semakin banyak hujatan-hujatan di berbagai media sosial. Semakin banyak dan tidak pernah berhenti. Dari berbagai sudut, dari berbagai sisi, mereka menghantam kedua orang ini. Ya, ini kan mengganggu ya kehidupan mereka juga. Makanya Ota Bilang tadi bertanya, apakah memang ada dugaan ya, ada dugaan, ada upaya dari pihak-pihak tertentu ya, dari kelompok tertentu ya kan, yang ingin mematikan langkah, mematikan karir Triswaka dan Zidan di dunia musik tanah air ini. Karena dengan seperti itu nanti mereka tidak bisa berkarya lagi ya kan, karena toh mereka sudah kehilangan fans, kehilangan pengikut. Jadi ini yang sebetulnya Ota Bilang ingin bertanya-tanya kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, ya kan, bahwa apakah ada upaya, ya, ada dugaan upaya mematikan karir dari kedua sosok anak muda ini yang sebetulnya. Ya, coba Anda amati, Anda lihat, Anda dengar tadi bagaimana penjelasan dari
Ramses ini ya. Ini adalah analisa dia 3 minggu yang lalu. Dan ternyata dugaan itu ya prosentasenya lebih tebal lagi. Prosentasenya dugaan itu lebih meluas lagi. Ya terbukti dengan mulai berjilid kan, dari jilid-jilid itu kan, terus dicari selah-selahnya, dicari celah-celahnya begitu kan. Dan ini dari netizen kan sudah ada yang menyentil-nyentil masalah vokalis musisi yang besar ya. Ini sudah menyentil-nyentil ke arah situ ya. Jadi saya kembalikan bagaimana pendapat netizen semuanya ya. Karena ini adalah masalah privasi menurut saya ya. Jadi ini adalah kejadian person dan person, kejadian pribadi-pribadi. Kita tidak tahu bagaimana kejadiannya, kita tidak bisa melihat dalam satu sisi saja kan begitu. Karena arahnya sudah ke arah personal, ke arah pribadi, menurut saya seperti itu. Selain dengan yang kemarin-kemarin seperti yang saya bahas kemarin kan, masalah cover, jiplak lagu, masalah ya yang lain-lainnya seperti itu, kita bisa memberikan argumen. Tapi kalau sudah masalah privasi seperti ini, masalah yang pribadi-pribadi, saya tidak cukup data untuk menjelaskan kepada Anda. Saya tidak cukup sumber untuk menjelaskan kepada Anda. Bagaimana saya menjelaskan? Karena itu adalah masalah pribadi, masalah pribadi-pribadi yang hanya 2 orang saja yang tahu kan begitu kan. Musisi besar dan juga Triswaka. Jadi saya tidak bisa menjelaskan karena ya sumbernya tidak ada kan begitu kan. Jadi saya kembalikan saja ke teman-teman netizen bagaimana Anda menilainya kan begitu kan. Karena di dalam komentar-komentar saya itu mulai ada sentil-sentil begitu kan. Mulai ada tulis-tulis dihubung-hubungkan musisi yang besar ini dengan Triswaka. Ya dengan tadi digandeng-gandengkan dengan mulai ke arah privasi tadi kan. Jadi nembaknya mulai ke arah privasi kan begitu kan. Mohon maaf untuk teman-teman, saya tidak bisa membahas masalah ini karena ini privasi. Bagaimana Anda menyimpulkan sendiri ya, bagaimana Anda ya melihat fenomena ini kan begitu kan. Dan saya kira ya begitulah, pasti ada. Ini menurut saya pribadi ya, ada indikasi memang ya ini sudah memang terorganisir dan memang dibuat seperti itu. Saya kira seperti itu, berjilid-jilid kan. Jadi dari sini tidak berhasil, dari sini tidak berhasil, dari sini terus akan seperti itu. Saya kira seperti itu. Kalau pendapat saya pribadi, boleh dong berpendapat kan ya, berpendapat saja. Yang penting tidak membuli, yang penting tidak menjatuhkan, yang penting juga tidak menghujat kan begitu kan. Ini pendapat saya ya secara umum ya sebagai manusia kan begitu. Ya mungkin itu saja ya bro ya. Karena ya dugaan-dugaan itu memang benar terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Ramses 3 tahun lagi, 3 bulan yang lalu ini mendekati prosentasenya semakin tinggi seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi ya saya kembalikan kepada teman-teman semuanya ya. Alangkah baiknya ya diabaikan saja ya. Tidak usah dilihat ketika Anda ini melihat. Untuk fan-fan Triswaka, Zidan dan juga Nabila Maharani, ketika Anda melihat itu, ketika Anda melihat judul yang seperti itu ya abaikan saja. Menurut saya itu lebih aman. Atau tidak usah dilihat, itu lebih aman kan begitu kan. Oke bro, begitu saja ya video ini ya. Sebenarnya video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan ya harapannya untuk semuanya ya bijak-bijaklah menggunakan sosial media ya. Dewasalah dalam menggunakan sosial media ya. Gunakanlah sebaik-baiknya sosial media ini dengan hal yang baik-baik, dengan hal yang mendidik, yang mengedukasi, yang berguna untuk orang banyak begitu kan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.